Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Ahmad Japar akan menerangkan arti Bitcoin. Bitcoin adalah sebuah uang elektronik yang dibuat pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Nama tersebut juga dikaitkan dengan perangkat lunak sumber terbuka yang dirancang dan juga menggunakan jaringan peer-to-peer tanpa penyimpanan terpusat atau administrator tunggal, di mana Departemen Keuangan Amerika Serikat menyebut Bitcoin sebuah mata uang yang terdesentralisasi. Tidak seperti mata uang pada umumnya, Bitcoin tidak tergantung dengan mempercayai penerbit utama Bitcoin, menggunakan sebuah database yang distribusikan dan menyebar ke node-node dari sebuah jaringan P2P ke tunnel transaksi, dan menggunakan kriptografi untuk menyediakan fungsi-fungsi keamanan dasar seperti memastikan bahwa Bitcoin hanya dapat dihabiskan oleh orang memilikinya dan tidak pernah boleh dilakukan lebih dari satu kali. Desain dari Bitcoin memperbolehkan untuk pemilikan tanpa identitas, anonymous, dan pemindahan kekayaan Bitcoin. Bitcoin disimpan di komputer pribadi dalam sebuah format file wallet atau disimpan oleh sebuah service wallet pihak ketiga dan terlepas dari sebuah Bitcoin. Bitcoin dapat dikirim lewat internet kepada siapapun yang mempunyai sebuah alamat Bitcoin. Topologi peer-to-peer Bitcoin dan keuangannya administrasi tunggal membuatnya tidak mungkin untuk otoritas pemerintahan apapun untuk manipulasi nilai dari Bitcoin atau menyebabkan inflasi dengan memproduksi lebih banyak Bitcoin. Bitcoin adalah satu dari implementasi pertama dari yang disebut mata uang kripto. Pertama kali disesuaikan oleh Wei Dai pada tahun 1998 dalam milis CryptOneCoin. Bitcoin dan mata uang kripto lainnya disebut sebagai aset kripto kini sudah bisa diperdagangkan di bursa berjangka komoditas Indonesia. Setelah Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditas Bapepti menerbitkan peraturan Bapepti nomor 5 2019 pada 8 Februari 2019. Keberadaan mata uang virtual seperti halnya Bitcoin dan lainnya di Indonesia memang sudah mendapat lampu hijau dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditas Bapepti. Akan tetapi Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap melarang menggunakan mata uang kripto sebagai alat pembayaran di tanah air. Duit digital ini juga bukan merupakan produk industri keuangan di Indonesia tersendiri. Terdapat beberapa tempat untuk melakukan perdagangan Bitcoin secara online. Tempat-tempat tersebut sering disebut dengan nama exchange, pertukaran atau jual beli. Jumlah perusahaan kripto exchange di Indonesia cukup banyak dan menawarkan beragam fitur. Bila kita terdapat pada sebuah platform exchange, maka di dalamnya sudah ada wallet Bitcoin yang bisa langsung digunakan. Bitcoin wallet dibutuhkan untuk menjaga keamanan aset kripto atau mata uang digital yang kita miliki, karena sebuah wallet kripto dasarnya sama seperti rekening bank di mana melakukan penerimaan, penyimpanan hingga mengirimkan Bitcoin. Contoh perusahaan kripto exchange di Indonesia adalah Indodax Lunotrip, Rekening Kukom,
Tekomomi, toko kripto, Koinene, Indonesia, Bitoto, Upbit Indonesia, Jipmek, dan lain-lainnya. Otoritas berjangka Amerika Serikat Commodity Future Trading Commission (CFTC) menyatakan virtual currency sebagai komoditas pada tahun 2014. Sejak itu pula, pengawasan berada di bawah CFTC. Pengawasan ini termasuk mengambil tindakan pada bursa futures Bitcoin yang tidak terdaftar dan menindak manipulasi pasar di platform derivatif. Pembeda derivatif. CFTC pun menerbitkan panduan pembelaan dasar dan simulasi di pasar spot untuk virtual currency. Ruang lingkup pengawasan CFTC hanya berada di pasar Majalengka. Majalengka. Berada di pasar berjangka dan derivatif CFTC. Penerbit peringatan soal valuasi dan pola tulis pasar virtual currency seperti mengatasi skema Ponzi yang digunakan virtual currency tidak dapat mengawasi secara komprehensif terhadap perdagangan Bitcoin atau virtual currency lain. Tapi virtual currency menghadapi beberapa aturan dari otoritas reguler perbankan, mengawasi bursa kripto di dalam dan luar negeri lewat peraturan transfer uang. Nah, itu kumaha balikan deui itu kumaha? Ieu na? Ieu teh karek ieu beakina. Karek sabar menit? 7. Sok balikan deui di pertengahan. Baik. Oke guys. Lu dipotong. Sok gas lagi. Oke guys. Jadi desain dari Bitcoin memperolehkan untuk memiliki tanpa identitas anonymous dan pemindahan kekayaan Bitcoin dapat disimpan di komputer pribadi dalam sebuah format file wallet atau disimpan oleh sebuah service wallet pihak ketiga. Dan terlepas dari semua itu, Bitcoin dapat dikirim lewat internet kepada siapapun yang mempunyai sebuah alamat Bitcoin. Topologi peer-to-peer Bitcoin dan keuangannya administrasi tunggal membuatnya tidak mungkin untuk otoritas pemerintahan ataupun tidak manipulasi nilai dari Bitcoin atau penyebabnya inflasi dengan memproduksi lebih banyak Bitcoin. Bitcoin adalah salah satu dari implementasi pertama dari yang disebut mata uang kripto. Pertama kali dideskripsikan oleh Wei Dai pada tahun 1998 dalam milis Keep Her Pants. Bitcoin dan mata uang kripto lainnya disebut sebagai aset kripto. Ini sudah bisa diperdagangkan di bursa berjangka komoditas Indonesia setelah Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditas (BPPT) menerbitkan peraturan BPPT nomor 5 tahun 2019 pada 8 Februari 2019. Keberadaan mata uang virtual seperti halnya Bitcoin
dan lainnya di Indonesia memang sudah mendapat lampu hijau dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditas Bapepti. Akan tetapi, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jangka Keuangan (OJK) tetap melarang penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran di tanah air. Duit digital ini juga bukan merupakan produk industri keuangan di Indonesia sendiri. Terdapat beberapa tempat untuk melakukan perdagangan Bitcoin secara online. Tempat-tempat tersebut sering disebut dengan nama exchange, pertukaran atau jual beli, sebuah perusahaan crypto exchange di Indonesia cukup banyak dan menawarkan beragam fitur. Bila kita terdaftar pada sebuah platform exchange, maka di dalamnya sudah ada wallet Bitcoin yang bisa langsung digunakan. Bitcoin wallet dibutuhkan untuk menjaga keamanan aset kripto atau mata uang digital yang kita miliki. Karena sebuah wallet pada dasarnya sama seperti rekening bank di mana bisa melakukan penerimaan, penyimpanan, hingga pengiriman Bitcoin. Contoh, perusahaan kripto exchange di Indonesia adalah Indodax, Luno, Trip Rekening, Kukom, Tokenomi, Tekot Kripto, Koinene Indonesia, Bitoto, Upbit Indonesia, Jipmek, dan lain-lainnya, bro. Nah, jadi itu adalah arti dalam menjelaskan mata koin Bitcoin